Halo, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Nah, video kali ini aku mau bikin tutorial grafir ya. Tapi kalian tenang aja supaya mudah dipahami. Ini saya bikin dengan mode belajar ya. Dan sekaligus aku mau uji mata ukir yang sudah aku rekomendasiin ini. Teman-teman yang mungkin sudah nonton tentu tahu ya. Di video sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa mata ukir yang sedang aku rekomendasiin ini ada 3 ukuran ya. Yang pertama ada yang 5 mili, 4 mili, dan 3 mili. Nah, yang sedang aku pakai ini yang ukuran besar ya, yaitu 5 mili. Cara goresnya sangat mudah karena mata ukir ini benar-benar tajam ya teman-teman. Hasilnya dalam seperti ini, kalian bisa perhatikan. Nah, untuk pekerjaan yang lebih mudah, saya sarankan agar kalian itu menggunakan bor lurus seperti yang saya pakai ya. Jadi supaya kalian itu kerjanya nggak terlalu berat, karena bor besar ini cukup mampu untuk menggerakkan mata ukir yang besar ya. Apalagi mata ukir ini jenisnya panjang seperti ini, sangat mudah dikendalikan kalau kalian itu mesinnya sudah seperti yang saya pakai. Kemudian apabila kalian sudah memiliki bor besar seperti ini, dapat juga menghemat mini grinder kalian ya. Jadi kerja mini grinder kalian itu enggak terlalu susah ya. Nah, mini grinder itu biasanya saya hanya gunakan untuk finishing aja ya, yang kerja-kerja ringan. Kalian perhatikan ini loh. Jadi dalam banget ya hasilnya. Oke, sekarang kita akan menggores huruf yang besar, tapi kita putar dulu ya. Nah, begini tekniknya. Dan untuk yang huruf besar, biasanya saya menggunakan mata ukir yang tipe baskom. Jadi yang 5 mili yang silinder tadi kita lepas dulu, kita ganti yang tipe baskom, karena tipe baskom ini dia dapat dengan mudah meruncingkan ya, dan dia bisa sangat dalam. Sebenarnya saya pribadi cukup mudah ya mengendalikan mata ukir yang tipe baskom, karena ini mode belajar supaya kalian lebih paham. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini benar-benar dalam, tapi ini baru sebelah. Nanti kita balas, kita putar lagi papan namanya, dan mata ukir baskom ini kita ganti dengan mata ukir yang motif silinder tadi yang di awal, supaya kita mudah mengendalikan untuk menghasilkan huruf runcing segitiga atau 3 dimensi ya. Nah, kita putar kembali, lalu kemudian kita akan membalasnya. Jadi nanti dia runcing di tengah gitu ya. Nah, kalau kalian paksakan membalasnya dengan mata ukir yang tipe baskom, itu bisa-bisa aja, tapi nanti hasilnya nggak karuan ya,
karena bisa hurufnya itu bisa ngembung di tengah. Gini hasilnya. Jadi kalau kalian pakai yang silinder untuk membalasnya, kalian cukup gunakan ujung dari mata ukir itu. Eh, jadi kalian bisa melihat secara jelas karena cuman kikis-kikis doang ya. Jadi ini benar-benar pekerjaan yang mudah. Kalian nggak tahu aja tekniknya. Ini aku jelasi secara rinci ya. Nah, untuk huruf yang kecil, aku gunakan mata ukir yang 3 mili ya. Ini yang mata ukir yang paling kecil yang aku rekomendasiin ya. Nah, bagi kalian yang butuh mata ukir, silahkan kalian WhatsApp saya. Nah, informasi WhatsApp saya ada di profil ya. Silahkan kalian chat dan apabila perlu kalian telepon. Kalau aku lagi nggak sibuk, aku angkat. Tapi kalau kalian benar-benar butuh, kalau nggak butuh cuman nanya-nanya doang, kalian tak blokir. Udah banyak yang tak blokir. Karena buang-buang waktu aku aja. Kan udah aku jelasi, satu biji ini harganya 10.000. Minimal beli 100.000 dan ongkirnya kalian tanggung sendiri. Terus pertanyaannya, Bang, cara bayarnya gimana? Bisa COD nggak bisa. Kalian harus transfer saya dulu, baru saya kirim. Aku kan bukan jualan online dan ini mata ukir ini jujur bukan aku dapatkan di online. Ini ada di toko Palembang yang udah langganan aku. Makanya di sini aku niat aku bantu kalian supaya kalian itu nggak ketipu ya. Karena banyak juga barang tiruan di online nanti takutnya kalian ketipu. Nah, untuk kalau kalian berpikir Bang Sigit nguntungi ya wajar aja kalau aku dapat 1.000 2.000 ya kan aku eh, bikin paketnya terus kirim paketnya itu juga pakai tenaga aku suruh orang, tapi ya itu terserah kalian mau beli, oke, kalau enggak ya oke, enggak masalah. Ini mata ukir banyak selain silinder, ada yang baskom, ada yang trompet, ada yang bulat. Sekarang lagi lengkap stoknya. Ini aku informasiin. Nah, udah kita semua kita grafir karena ini lemnya sangat kuat. Kita siram pakai air. Itu aku pakai lem yang biasa itu lem stick ya, yang kayak lipstick itu. Nah, hasilnya seperti ini. Dalam ini. Nah, untuk yang finishing sampai hasil rapi seperti ini, nah ini cukup membuang waktu yang lama, sekitar 1 jam ya. Jadi ini ngerapiinnya pakai mini grinder. Nah, kalau kalian mau belajar yang benar-benar mau pengen rapi, ini harganya 800.000. Ini loh, 800.000. Aku nggak nyampe sehari udah bisa gajian 800.000. Jadi kalian itu kalau belajar jangan nanggung-nanggung dan jangan sembarangan. Aku itu gurumu, jadi jangan sembarangan ya. Apa ya? Ya kalau mau ikuti aku ya seperti yang aku pakai gitu loh. Yang pertama mejanya, tempat duduknya harus pas. Ini aku ingeti lagi ya. Sebenarnya konten yang lama-lama udah banyak aku ingeti. Kalian ngukirnya sembarangan ya, namanya kalau mau rapi ya harus stabil, duduknya stabil, terus goresnya stabil supaya enggak miring ke sana ke sini. Tapi ya memang yang paling penting itu alat dan mata ukir. Kalau mata ukir kalian tumpul ya percuma aja, sampai mati nggak bisa lah rapi seperti ini. Nah, untuk cara catnya begini loh. Nah, ini 3 kali tipis-tipis, nanti ditimpa sampai tebel kayak gini. Nah, setelah kering baru nanti kita kupas dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau 800.000 orang punya uang beli seperti ini, beneran dia apa ya?
bersyukur malahan ketemu yang kayak gini, hasilnya rapi, terus barangnya dari batu, dari granit kan, jadi awet gitu kan, orang puas. Kalau kalian jualnya maunya mahal, kerjanya nggak rapi, ya gimana. Nah, tapi yang paling penting buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe, like banyak-banyak video ini. Nanti aku tingkati lagi tutorialnya yang lebih mantap lagi lah. Jangan kalian cuma nonton-nonton doang lewat-lewat, nggak subscribe, nggak like. Nanti aku ini bikin apa ya, bikin ngedon ya. Aku kalau yang like dikit terus yang nonton dikit itu udah males aku bikin video. Nah, jadi untuk mulai sekarang, ayo setiap yang nonton jangan lupa di like, di komen, komen juga jangan ngawur. Pertanyaan, pujian yang bagus-bagus lah. Jangan menikti saya ya. Oke ya, segitu aja. Assalamualaikum.